dengan saya kakak Helena Berhalahot, di sebelah kakak Kak Uci baru pasar ibu. ya. Adik-adik, hari ini kita memuji Tuhan harus tetap semangat ya. Ya, betul. Hari selanjutnya juga kakak Fauji harus tetap semangat kakak Oh, Fauji. terus setiap hari Kak. Begitu. Betul. Karena kita sudah bisa melewati hari-hari kita walaupun ada situasi yang membuat kita ya tidak nyaman, Ya, tapi puji Tuhan ya. kita tetap boleh Beribadah. Baik kakak Fauzia, Ya. kalau begitu kita ajak adik-adik untuk berdiri yuk adik-adik yang di rumah. Ayo berdiri tuh yang masih belum berdiri. Ya, Udah pada yang mandi bangun ya. kan? Yang bangun nanti mandi ya nggak apa-apa kakak Fauzia. Iya apa? Kakak biar aja yuk. Tapi diusahain harus bangun nanti Iya, kalau kita mandi ayo. dong. Ayo. Ya, Ayo. kakak Fauzia. Ya. Adik-adik pasti semangat dengan lagu ini. Cuy, cuy. Iya. Oh, iya, ayo. Kita pemanasan dulu kakak Fauzia 2 lagu. Oke. Ayo boleh goyang di rumah. Ajak sama kakak. Hebat adik-adik. Biasa kakak, semuanya memuji dengan penuh sukacita. Iya, betul dong, Kak Helen. Kita tanya dulu yel-yel yang minggu lalu minggu lalu. Apa yelnya kakak? Apa ya? Tunggu. Oh iya, aku inget tuh. Gini loh. Baik, luar biasa. Ayo, kakak tanya ya. Adik-adik dan kakak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Sekali lagi Kak. Baik, luar biasa. Yes. Oke. Baik, karena semuanya sudah penuh semangat. Satu lagi biar kita masuk memuji Tuhan. Hah? Lagunya setinggi-tingginya langit. Oke, Ayo, Rina. Ayo. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. masuk ke hadirat Tuhan dengan lagu Mari Masuk.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Berilah kami pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Semuanya duduk, kita angkat pujian dengan lagu Yesus Molu Nyitondiku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Dihapuskan Dosaku.
Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pengasih, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Karuniakanlah kami kekuatan, ajar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Epistel bagi kita pada hari Minggu ini yaitu tertulis dari Amsal 4 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Inang akan bacakan sekali lagi dan diikuti oleh adik-adik sekalian. Perolehlah hikmat, Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, Perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, kita masih tetap bernyanyi. Semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Sayang Disayang. sebagaimana semua orang seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk kepada warta kita di minggu pagi hari ini, yaitu warta sekolah minggu. Yang pertama, apa Kakak Fauzia? Yang pertama, kita tetap ibadah online di rumah. Yang kedua, Kak? Yang kedua, untuk adik-adik sekolah minggu pra remaja mempersiapkan diri ya, nanti ketika persiapan lokasi berarti harus menghafalkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa bahasa kita, Batak. Yang ketiga, banyak ya Pak ya. Yang ketiga buat adik-adik yang kecil-kecil sampai dengan yang SD, nanti boleh membuat aktivitas sekolah minggu di rumah. Dilihat setelah ibadah ini bagaimana cara pembuatannya. Yang keempat, satu lagi. Banyak ya? Iya, satu lagi, adik-adik, persembahannya disatukan dengan persembahan mama. Misalnya orang tuanya tidak ke gereja tapi ibadah live streaming, berikan persembahan. Keluarga Kakak Fauzia apa ya? Huruf. Iya, keluarga Huta Huruf dan anak sekolah minggu, seperti itu. Demikian Fit, demikian wartanya Kakak Fauzia. Udah ya Kak ya, wartanya ada 4 dan 4 ya. Baik, yuk kita angkat pujian kita dan berikan persembahan kita supaya menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin.
Shalom adik-adik yang cantik, yang ganteng, anak-anak sekolah minggu dan juga para remaja. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Ayo mari kita buka Alkitab kita ya. Nah, pendeta yakin waktu kita mau ibadah kita sudah siapkan Alkitab kita kan? Iya, yuk kita baca ya. Inang pendeta baca Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu dan juga pra remaja, ayo Inang Pendeta mau tanya nih, hari keberapa Allah menciptakan terang? Coba, ayo kita buka yuk Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Waduh panjang banget ya. Nah, ayo kita buka dulu Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Ya, katanya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari berapa? Hari keberapa Allah menciptakan terang? Hari pertama. Iya, pintar-pintar ini anak-anak sekolah minggu. Dan kalau kita mau tahu ya, sebenarnya pada waktu Allah menciptakan terang, di situ Dia menempatkan juga benda-benda di langit, di cakrawala. Itu dia sebagai benda penerang juga. Apa aja? Ayo siapa yang tahu benda-benda langit yang membuat terang bumi ini? Wah, pintar anak-anak sekolah minggu. Ada matahari, ada bintang, ya, ada bulan. Jadi kalau pada waktu matahari bersinar itu menandakan waktunya pagi sampai siang atau sampai sore. Matahari terbenam. Lalu kalau sudah datang malam hari, apa yang muncul? Bintang-bintang dan juga bulan. Oh, pintar-pintar ini semuanya. Siapa yang pernah lihat matahari? Wow, matahari gak bisa dilihat dong ya. Nanti matanya silau. Harus pakai kacamata Ray-Ban. Nah, supaya matanya tidak sakit, ya kan? Iya. Nah, tapi kita bisa merasakan hangatnya matahari, segar, kita bisa jadi kuat. Nah, itu dia kalau pada waktu terang. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, Tuhan menciptakan terang, lalu memisahkannya dari gelap, ya. Itulah ada siang dan juga malam hari. Jadi sepanjang hari itu ada berapa jam? Ada 24 jam. Nah, pada waktu siang hari orang ngapain ya? Coba, pada siang hari tidur siang, ada yang kerja, ada yang sekolah. Nah, ini sekarang kita kan ini anak-anak sekolah nggak masuk sekolah ya, online, daring dari rumah. Nah, pasti yang TK juga sudah kasih PR dari ibu guru melalui daring. Nah,
begitu juga yang sudah masuk SD atau juga yang SMP dan juga yang SMA yang masih pra remaja. Jadi kalau kita sudah lakukan sekolah kita sudah belajar pada siang hari, apalagi yang kita lakukan? Lapar nih mak, yuk makan, ya kan? Iya. Wah, kalau sudah makan ngantuk deh. Udah main aja dulu, nonton YouTube, main game, kerjakan PR jangan lupa. Terus ngapain lagi? Tidur siang, ya kan? Iya, itu aktivitas kita di sepanjang hari pagi sampai siang atau sore. Nah, itu dia ya. Nah, kalau sudah malam hari bagaimana? Bagaimana kalau sudah malam hari? Ya, pasti gelap dong, ya kan? Coba kalau nggak ada lampu yang bisa menerangi rumah kita, terus tiba-tiba mati listrik. Terus kata mama, "Dek, kakak, abang, ayo sini." Wah, langsung lari-lari gimana? Pasti jatuh, bisa berbenturan kan? Iya, terus nggak tahu kemana mau pergi. Waduh, bisa kesandung, bisa kena meja, kena kursi. Nah, itu dia kalau tidak ada lampu penerang. Coba bayangkan, kasihannya Inang Pendeta minta maaf kalau ada orang buta gimana? Siapa yang pernah lihat? Oh, dia bisa lihat jalan nggak? Gak bisa, dia nggak bisa lihat terang, dia nggak bisa lihat dirinya cantik atau ganteng atau bagaimana. Tapi bagaimana dia dapat merasakan? Dia pasti bisa merasakan. Tapi bisa juga ada orang buta yang sudah pintar, dia sudah sekolah, dia hanya pakai tongkat, nah dia bisa jalan sendiri. Nyebrang pun dia bisa kan? Itu karena dia sudah sekolah luar biasa. Nah, itu dia. Coba ya, kalau kita pada malam hari itu nggak ada lampu, kepada siapa kita harus mengucap syukur bahwa sudah ada lampu, ada listrik? Ayo, Inang Pendeta mau tanya ini, siapa ini yang penemu bola lampu? Nah, jadi orang dulu nggak pakai lampu teplok, ya, lampu sumbu kan? Tapi di kampung-kampung masih ada itu yang belum masuk listrik kan? Masih pakai lampu lilin ya. Nah, itu dia. Ayo, siapa yang tahu penemu lampu, bola lampu? Iya, pintar itu, Thomas Alva Edison. Nah, ini dia. Akhirnya kalau sudah ada lampu pada malam hari, kita bisa beraktivitas. Yang tadinya pulang sore sekolah, yang sebelum corona ini kan, nah, kita bisa belajar pada malam hari. Mau ujian besok, kita belajar malam hari. Nah, terus kita tidur pada malam hari supaya ada tenaga, kita kuat lagi untuk besok pagi. Kita bisa bersih-bersih, bisa bantu mama, bisa bantu papa di rumah. Nah, menyimpan tasnya kalau pulang dari kantor, ya kan? Iya, simpan sepatunya. Banyak yang bisa kita lakukan kalau ada lampu pada malam hari. Nah, tetapi pada siang hari bagaimana? Coba, tadi kata firman Tuhan di sini, kamu dulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Rupanya Paulus ini ngomongnya apa sih? Kok ada terang, ada gelap? Rupanya Rasul Paulus mau katakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, yang jadi anak Tuhan, hidupnya harus hidup di dalam terang. Apa ini hidup dalam terang? Perbuatannya. Perbuatannya bagaimana yang terang itu, Inang Pendeta? Itu yang terang itu yang baik-baik. Ya, kalau kita lihat sekarang ini musim corona ini ya, banyak orang jahat. Siang bolong nyolong motor, siang bolong nyopet, siang bolong ngejambret orang. Itu dia, itu perbuatan gelap. Tapi bagaimana kalau perbuatan terang? Coba siapa yang tahu? Tadi ayat 9 katanya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Coba nih, katanya terang itu adalah bagian dari kebaikan.
anak-anak sekolah minggu, para remaja, anak-anak Tuhan. Pasti tahu kan apa itu yang baik? Kayaknya ini banyak udah pernah deh ini dari Amos. Carilah yang baik, jangan yang jahat. Mau firman Tuhan itu diulang, terus diulang. Supaya apa? Supaya kita hafal. Supaya apa? Supaya kita tahu. Supaya apa? Supaya kita melakukan kebaikan itu. Apa yang firman Tuhan katakan. Coba nih, kebaikan itu apa aja? Tadi kan udah ya. Yang mungkin siram bunga nih. Terus apa lagi? Nyapu ya kan? Baru nyucit sampah kalau ada di rumah. Ada sampah-sampah yang tergeletak tuh. Ambil, pungut, buang ke tempat sampah. Mama kita kan senang kalau ada yang melakukan seperti itu, ya kan? Iya. Apalagi kebaikan. Kalau kamu mandi yang rajin, kamu makan teratur, kamu tidur siang yang teratur, itu juga kebaikan. Langsung aja nggak usah disuruh-suruh mamanya. Dek, kakak, abang, ayo mandi. Waduh. Semuanya harus kita lakukan sendiri. Pasti mama kita senang kan? Iya, kalau kita baik-baik, mama kita senang, papa kita juga senang. Siapapun yang ada di rumah pasti senang. Coba kamu mandi, aduh baunya ya, udah nggak sikat gigi, aduh, bagaimana itu? Nah, jadi ada banyak kebaikan, menolong orang lain itu baik, ya. Nah, jadi ada banyak hal yang perlu kita kerjakan, kebaikan. Lalu apa lagi tadi katanya? Keadilan. Apa ini keadilan ini? Emangnya di pengadilan? Ya, jadi kalau katanya keadilan itu harus ada kesamaan. Ya, contohnya kalau mama kita atau papa belikan makanan, terus kita nggak dikasih, gimana? Adil nggak? Sementara adik kita dikasih banyak, kita nggak dikasih. Nah itu nggak adil namanya, ya kan? Iya. Kalau kita ini kemarin ini naik kelas ini, walaupun nggak ujian langsung di sekolah ya, tapi naik kelas kan? Siapa nih yang juara 1 nih? Yang juara 2 siapa nih? Yang juara 3? Oh pasti banyak. Dikasih piala nggak? Enggak dikasih piala sama sekolah. Yang ngasih hadiah siapa? Mama kita, papa kita. Pasti dikasih hadiah kan? Iya. Ya mungkin dikasih hadiah apa? Boneka. Mungkin, ma aku beliin sepeda, mana sepedanya? Mungkin dikasih sepeda. Tapi jangan sepeda Siva ya. Nanti terbang lagi kemana-mana. Gitu. Nah, apa lagi hadiah dikasih? Wah, paling pertama apa hadiah yang dikasih? Dicium, dipeluk. Oh anakku ini pintar sekali, oh anakku ini cantik sekali. Kan gitu kan? Iya. Orang tua kita, mama kita dipuji saja senang nggak? Senang dong. Yang pendeta saja kalau dipuji kupingnya naik, ya kan? Iya. Nah itu bisa hadiah kan? Orang mengucapkan pujian kepada kita. Oh anakku ini pintar, anakku ini rajin. Nah itulah keadilan. Terus gimana dong dengan kebenaran? Apa ini kebenaran? Coba. Ya, kebenaran itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan benar. Contohnya nih, kita disuruh mama kita ada piring yang kotor. Terus kemana kita antar piringnya? Kita antar ke tempat tidur. Salah nggak? Salah dong. Yang benar kemana? Ya ke dapur, ke wastafel, ya kan? Biar dicuci, itu dia. Contohnya nih, mama lagi ngambil pakaian dari jemuran. Terus kita disuruh, nih taruh dulu di sana. Sananya mana nih kan gitu. Kita taruh di kamar mandi nggak? Ya enggak dong. Kalau kamar mandi, masa kamar mandi kain yang bersih, ya kan? Berarti harus kemana? Ke tempat setrikaan, mungkin udah dibuat tempatnya kan? Ya tempat pakaian yang dari jemuran ada tempatnya. Nah, terus apa lagi? Iya, kalau ada yang salah harus diperbaiki supaya benar. Kalau kamu lagi ujian, lagi belajar,
terus salah gimana? Dibenarin nggak? Ya harus dibenarin, diperbaiki supaya benar. Terus kelakuan bagaimana kelakuan nih? Siapa nih yang paling sering ini ngomong-ngomong kotor? Ayo coba. Oh, ini anak-anak sekolah minggu ini yang pendeta nggak mau ngomong-ngomong kotor. Nah, ngomongnya yang benar, ngomongnya yang bersih, itu dia. Kalau maaf ya, kalau siapa yang punya pikiran nih? Nah, kalau orang, otak lu kotor katanya kan? Iya. Karena apa? Karena pikirnya kotor-kotor ya kan? Maka ucapannya pun kotor. Tapi anak-anak Tuhan kan nggak mau kan ngomong-ngomong kotor. Iya. Tuhan kasih suara kita, kasih mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, itu dia. Jadi itulah perbuatan terang. Hanya beberapa saja sebenarnya ya. Kalau di ayat ini masih banyak perbuatan-perbuatan kegelapan itu apa, perbuatan terang itu apa. Tapi hanya 3 saja kok. Kalau kita lakukan udah luar biasa. Apa terang itu? Yang kita lakukan di dalam terang, kebaikan, keadilan, kebenaran. Coba kita dulu bernyanyi ya. Nah, siapa nih yang mau nyanyi nih? Supaya hidup kita ini terang. Kita harus bersinar. Nah ini dia. Kita mau nyanyi dulu bersinar. Ayo kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita berdiri bernyanyi gembira. Bersinar. Ada ilustrasi ya, yang pendeta mau kasih ilustrasi. Jadi ada seorang raja yang sudah tua. Dia memiliki 3 orang anak laki-laki. Jadi dia membuat sayembara siapa yang akan menggantikan raja itu kelak untuk memimpin rakyatnya. Jadi dia katakan seperti ini, saya akan memberikan 1 juta rupiah untuk setiap orang. Nah, terserah padamu, kamu isi ruangan dengan penuh. Apa saja, kamu bisa mengisinya dengan apa saja. Lalu datanglah anak pertama. Dia terima uangnya 1 juta dan dia membeli kerupuk. Lalu dia masukin semua kerupuk di ruangan itu. Penuhlah kerupuknya itu. Yang dia beli harganya 500.000 rupiah. Dan sisanya tinggal 500.000 rupiah. Terus kata ayahnya lagi, raja ini kepada anak yang kedua, ayo, apa yang kamu lakukan? Dia memberikan 1 juta kepada anak yang kedua. Lalu anak yang kedua dia membeli kampas
seharga 300.000 rupiah. Lalu dia masukin ke ruangan itu, penuhlah ruangan itu dengan kapas. Sisa uangnya berapa lagi ayo? 700.000 masuk ke kantongnya. Terus datang anak yang paling kecil, anak yang ketiga ini. Dia pergi membeli pelita. Anak sekolah itu tahu nggak pelita? Enak bilang ganti aja deh, lilin. Nah, lilin ya, tahu kan semua lilin? Iya. Lalu dia membeli lilin ini dan dia menyalakannya, terus dia masukkan ke dalam ruangan itu. Ruangan ini yang tadi gelap menjadi terang. Padahal berapa yang dia beli lilinnya? 1.000 rupiah. Tinggal berapa uangnya? 999.000. Wah, banyak banget uangnya ya. Nah, rupanya terus ayahnya ini, raja ini melihat, oh, yang paling bijaksana ini adalah siapa? Anaknya yang nomor 3. Ruangan itu penuh dengan terang benderang. Nah, itu cuma ilustrasi ya. Nah, artinya apa ini? Ayo kita lakukan sesuatu supaya kita menjadi terang bagi orang lain, menolong orang lain. Mungkin teman kita, ayah kita, seperti yang sudah Ina Pendeta terangkan tadi, sudah banyak. Apa itu artinya terang? Inilah yang Yesus inginkan. Bagaimana supaya kita bersinar bagi Tuhan. Itu yang kita kenang firman-Nya, kita ingat-ingat siang dan malam, dan kita lakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan senang. Ada amin? Amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menerangi hati dan pemikiran kami untuk memahami firman-Mu. Tuhan bersabda supaya kami menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus agar kami dapat melakukan dan bersinar untuk orang lain, agar kehidupan kami semakin diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Anak-anak sekolah minggu dan pra remaja, Tuhan berkati supaya setiap aktivitas mereka menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan masa depan kami yang terbaik. Berkati orang tua kami, berkati kakak sekolah minggu, berkati pendeta-pendeta kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang telah membuat hati kami bahagia. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita bernyanyi, yaitu Aku Anak Terang. Aku
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. To God be the glory, to God, to God, to God be the glory, to God, to God, to God be the glory, to God be the glory, great things He has done. So Hai adik-adik, gimana? Bagus gak ini? Gambar apa ya ini? Oh, gambar lilin ya. Ayo, gimana kita mau buat nggak? Tadi kan kita udah belajar, kita dengar firman Tuhan tentang anak terah. Jadi sekarang kita mau bikin nih supaya kita ngerti maksud terang itu apa ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita buat yuk. Kreativitas kita apa aja nih bahan yang diperlukan? No, kita sama Kak Helen nih. Ada lem kali, lem dulu deh. Lem dulu Kak. Cekdok dulu Kak. Lem Kita siapkan Kak. Oke, lem. Kita siapkan lem. Lemnya boleh merek apapun ya Dek. Ini gunting. Kertasnya Kak. Kertas. Boleh warna apa aja, kertas apa aja Kertas juga apa boleh. nih Kakak? Ini kertas karton ya Dek. Tahu kertas Mbak? Halo. Wow. Siapkan kertas kosong seperti ini. Ini kertas HVS boleh atau kertas buku kalau Untuk yang apa nggak ini ya dipakai. Kakak? Ya, Untuk ntar membuat aja. ini. Nanti kita jelaskan Kak. Oke. Sabar. Udah selesai? Oke, sekarang kita lihat gimana cara membuatnya. Sebelum membuat, kita harus didampingi mama atau papa di rumah atau kakak ya. Soalnya kita pakai gunting. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai nanti tangan kita terluka waktu memotong. Kakak bikin kaget aja. Ayo kita mulai Gunting, Kak. Yuk, baik adik-adik. Kita akan mulai cara pembuatan lilin terang. Ayo Kakak. Yuk, pertama Pertama apa dulu Kak? kita ambil kertas. Kita gunting seperti ini. Boleh diameternya sesuai dengan penggaris ya Kak ya. Gunting. Sek. Oh, nggak bunyi ya Kak? Jerat. Serat. Aduh, udah. Oke. Lanjut Kak. Boleh dibentuk sesuai dengan lilin. Nih, ini ada yang tidak rata. Kita buat seperti ini.
melengkung. Ini cairan lilin yang sudah mencair kakak. Oh, awas kena Seperti tangan ini. loh kak. Kalau lilin mencair tuh panas loh. Oke, Oke. seperti ini adik-adik. Lalu kita lipat. Yang ini kita lipat seperti menggosok kain kakak, pakaian di rumah. Oh, gimana Ini Kak kita caranya? singkirkan Coba, dulu Kak. biar Iya, kelihatan. iya, iya. Singkirin, Kak. Ini dilipat. Hup. Ini gunanya Harus untuk bunyi ya? penyangga kakak. Lipat lagi. Oh, waduh, kaget aku. Nih seperti ini adik-adik. Ada berapa kotak. Lalu kita lempit seperti ini. Lempit itu apa kak? Dilipat. Oh, dilipat. Dilipat kakak ya. Iya, iya. Oke. Nih Oke. kita ambil lem. Bukain kakak. Oh iya, iya, iya. Siap. Aduh, Kenapa kakak Jia? saya kok grogi. Oke, lanjut. Kita ambil lem. Oke. Kita kasih di sini. Di belakangnya ya, Iya. Dek? Ini untuk menahan ya. Oke. Seperti ini. Untuk menahan supaya lilinnya berdiri. Nih. Lalu kita sisihkan dulu ini di sebelah. Kita ambil kertas yang kosong tadi untuk membuat sumbu dari lilin tersebut. Kita gunting. Sret. Sret. Lalu kita bentuk. Jadi Keren ya, check it Dek, out ya. seperti ini. Lalu kita kasih lem sedikit di bawah saja, di bagian yang Paling bawah. panjang ya, yang panjang ya, Bawah. yang tidak berbentuk api. Hmm. Seperti ini. Wow, bagus udah tidak? jadi lilinnya. Kakak Dia, Iya kakak. supaya lebih bagus kita kasih tatakannya kakak Dia. Iya, biar jangan kena tangan Iya, ya kak. ya, tatakannya lilinnya ya. boleh kita bentuk dengan love seperti ini. Kak, Ya. cara buat love-nya gimana Oke. kak? Kita bikin. Kita ambil kertas yang tadi. Beda warna aja ya kakak Jia ya. Iya. Supaya lebih bagus. Ini kakak Helena bagi. Oke. Dibantu ya sama mama ya adik-adik. Iya, didampingin dengan orang tua yang kecil-kecil. Kalau udah kelas 6 nggak apa-apa kak, sendiri. Iya sih. Iya. Buat adik-adik yang kecil loh Supaya tidak terlalu panjang kita bagi dua lagi ya kakak. kak. Oh iya. Sret. Aduh, selesai. Sekarang kita sisihkan yang ini tadi ke samping. Oke. Ini kita lipat untuk membentuk hati. Boleh membentuk hati, boleh membentuk lingkaran ya kakak Boleh, ya. boleh, kalau ke adik-adik. Iya. Nih. Bentuk buah juga lalu kita gunting seperti ini. Jangan kena ya adik-adik ini ya. Apa dikenain aja ya? Kenain aja lah kok. Oh, kenain kita mau aja. putusin kok. Oh, mau putusin. Oke, baiklah. Gunting pelan-pelan ya adik-adik. Awas kena tangannya. Kakak nih. Ibu kaget ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Check it out. Love, udah cintaku jadi buat love-nya. kakak Fauzia, sayangku buat mama papa. ya Kita kasih tatakannya, ya. Iya, supaya kita menjadi anak yang terang di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Anak-anak yang disayang mama papa, ya. Amin. Kakak Jia. Iya. Belakangan ini kan anak-anak banyak yang main handphone. Bener, Kak. Ya. Jadi anak-anak harus dengar-dengaran sama orang tua. Kalau Bukannya katanya belajar itu kan main handphonenya kak. main handphone dengan belajar itu beda. Itu ketika dia belajar memang pegang handphone, tapi ada lagi. Tapi saya percaya kakak Jia, adik-adik sekolah minggu di Cibubur nggak ada yang seperti itu. Oh enggak. Yuk kita lihat seperti ini kakak Jia. Yeay. Mudah kan adik-adik? Mudah lah, gampang. Kakak Jia, Apalagi, Kak? tulis lagi di sininya. Aduh masih ada lagi ternyata. Nih, tulis di sini misalnya seperti nama siapa ya yang kakak ingat anak sekolah minggu? Riando. Riando. Iyalah Riando. Yuk. Aku Riando. Riando. Ya. Do anak terang.
anak terang. Harusnya tadi adik-adik sebelum ditempel kita tulis dulu seperti ini ya. Oke, Wow, tadi udah kelewatan ya. jadi. Seperti ini. Wow. Riando anak terang. Mm-mm. Adik-adik boleh membuatnya di rumah dengan didampingi oleh mama atau kakak juga Kakak boleh ya. boleh, yang udah Kalau- besar ya kakaknya. Kalau mamanya ke gereja, mungkin ada kakaknya, nggak apa-apa ya Bisa. kakak ya. Sama tetangga juga boleh, nggak apa-apa, sama-sama buat di Rame-rame, rumah. Kakak. Iya sama-sama. Kan itu Oh lagi. iya nggak boleh, nggak boleh. Kan lagi. Iya lupa. Maaf Dede, boleh. Iya nggak boleh. Oke, ini anak terang. Kakak Jia anak terang, kakak Helen anak terang, semuanya anak terang. Iya. Selamat mengerjakan Di adik-adik. rumah jangan lupa kirim ya Kirim kemana, Kakak fotonya. Jia? Kalau sudah jadi kirim ke Facebooknya anak sekolah minggu HKBP Cibubur atau Namanya? IG-nya sama. Namanya Facebooknya apa? Sunday School. Sunday School. HKBP Cibubur. Iya. Ya. Oke, ditunggu Oke. segera ya adik-adik. Bye. Sampai jumpa lagi Kak. Bye. Bye adik-adik. Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan berkati.